Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi saya Oh, agak stres tentang tugas-tugasnya, Bu. udah makan. Sudah, Bu. Hari ini Ibu ingin membahas tugas yang belum kamu kerjakan. Tujuan kita adalah ingin menemukan cara untuk membantumu menyelesaikannya. Baik, Bu. Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana, Bu. Kira-kira apa yang membuatmu kesulitan dalam mengerjakan tugas itu? Saya merasa tugasnya itu terlalu banyak, Bu. Dan kadang sulit pula untuk dipahami. Jadi dengan itu, akhirnya saya bingung dan tidak mengerjakannya, Bu. Oh, begitu. Ibu mengerti. Jadi, kita sudah tahu masalahnya. Selanjutnya, apa langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk mulai mengerjakan tugasnya? Mungkin saya bisa membagi tugas menjadi bagian yang lebih kecil, Bu. Nah, itu ide yang bagus. Kita bisa mulai melakukan dengan menentukan satu bagian yang ingin dikerjakan. Bagian apa yang paling ingin kamu fokuskan? Hmm, saya rasa penjelasannya, Bu. Saya merasa itu yang paling sulit, Bu. Bagus. Kalau kamu merasa itu yang paling sulit, apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan bagian itu? Yang akan saya lakukan itu saya akan mencoba, Bu. Saya akan mencoba membaca materi dan catatannya, Bu. Catatan saya. Dan kemudian mencari referensi. Seterusnya saya ingin bertanya juga kepada teman jika ada yang ragu atau saya masih bingung, Bu. Betul sekali. Itu langkah yang paling tepat. Nah, kamu sudah menentukan bagaimana solusi yang akan kamu kerjakan. Jika kamu berhasil menyelesaikan bagian itu, bagaimana perasaanmu? Oh, saya pasti akan merasa lebih lega, lebih senang, dan lebih percaya diri, Bu. Tepat sekali. Jadi, kapan rencana akan mulai mengerjakannya? Kita bisa atur waktu lagi untuk bertemu kembali dan membahas kemajuan yang telah kamu lakukan. Saya akan mulai nanti malam, Bu. Eh, dan terima kasih ya, Bu, atas bimbingannya, Bu. Ibu senang mendengarnya. Ingat ya, Ibu di sini siap untuk membantumu. Jangan ragu untuk datang kembali kepada Ibu jika butuh dukungan yang lebih lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, itulah pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jadi terusnya langsung ke apa aja, Bu? Saya pula lagi jadi coachnya. iya, Gimana, Bu? Langsung aja kita apa? iya langsunglah Pak. Ah, ini berarti tentang eh, kepala sekolah dengan teman sejawat gitu ya, dengan guru, Iya, Bu ya.
Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih sudah bertanya tentang kabar saya. Iya, apa yang bisa saya bantu untuk hari ini, Bu? Gini, Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Pak. Oh, begitu. Bagus, Bu. Bagus, oh, usulan Ibu itu bagus sekali. Apa tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Hmm, Saya ingin eh, menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Pak. Oh, bagus, bagus. Berarti kalau menurut saya, apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Begini, Pak, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Apa yang menjadi tantangan Anda dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan, Pak, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung. Apa yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Itulah, Pak, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung itu. Oh, begitu. Baiklah, mari sama-sama kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Iya, Pak. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Begitu. Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajarannya, Pak. Oh, itu. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan langsung lebih jelas dan menarik kepada siswa. Nah, dengan itu sehingga kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang Bapak Saripul, nampaknya sinyalnya bermasalah lagi. Halo, Pak. Bapak Saripul. Bapak Saripul. Bapak Saripul. terlempar tadi, Bu ya. Iya, iya, Pak. Lanjutkan saja, Pak. Astaga, agak agak ya Allah, gimana ini kita, Bu? Kita lanjutkannya sampai di mana tadi, Bu? Apa, Pak? Apa pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa. Itu. Oh ya, kita ulang lagi, Bu ya. Pertama itu.
Begini Bu, pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa yang suka bicara saat pelajaran berlangsung. Mana apakah mereka karena mereka tidak memahami materi pelajaran, apakah karena mereka bosan, kemudian apakah mereka atau pelajarannya kurang menarik, Bu? Begitu ya Pak. Tapi saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajarannya Pak. Oh, gitu masalahnya. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik, Bu, kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi supaya siswa itu tidak bosan, supaya siswa itu senang, bahkan bahagia dengan pelajaran kita, Bu. Begitu ya Pak. Saya akan mencobanya Pak. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan ujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran kita. Iya Pak, saya akan melakukannya. Bagaimana Bu Ani? Apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, saya sudah memiliki gambaran. Oh, begitu. Baiklah. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Anda implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya akan melakukannya. Ini Lah, apa nilai kegiatan Ah, refleksi? catatan refleksinya nih. Ya, Bapak Saripul dulu yang memberi refleksi kepada saya. Ibu lah dulu, dok. Saya dulu. Ya, ibu lah dulu. Saya akan memberikan refleksi terhadap praktek coach kita yang Bapak Sahripul sebagai coachnya dan saya sebagai coachnya. Di sini nampaknya Bapak Sahripul memberikan solusi kepada coach yang mana di sini ya. Pertama-tama kita perlu itu bukan di situ. Yang coachnya menjawab, saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran, Pak. Itu jawab coachnya. Bapak Saripul mengatakan, jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Di sini yang seharusnya coachnya yang menentukan solusinya bagaimana. Yang coachnya hanya kira-kira apa solusi yang akan kamu lakukan tentang masalah yang kamu hadapi. Itu yang Bapak ajukan seharusnya. Bukan Bapak yang mengatakan solusinya. Bapak hanya menimbulkan pertanyaan saja. Dia sendiri yang menggali. Iya gimana ya coach si Bapak yang berpikir untuk menentukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Berarti coachnya yang seharusnya mencari jalan keluarnya, Bu ya? Bukan coach yang seharusnya mencari Iya. jalan Tadi keluar. coachnya. Kalau coachnya hanya menggali dengan pertanyaan sehingga coach Bapak berpikir dia sendiri yang mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Itu saja Pak refleksi dari saya.
Terima kasih. Terima kasih Bu Yunarti yang telah memberikan refleksinya kepada menjelaskan refleksinya, yaitu di mana tadi saya sudah mengerti yaitu tentang penjelasan yang Ibu apakan itu, di mana ya seharusnya yang mencari jalan keluarnya itu menggali-galinya itu kok coachnya, tetapi ini tadi coachnya ya Bu ya. Ah, Nah, coach jadi coachnya yang menggali, coachnya yang mencari, nah yo, solusi. Coach yang mencari solusi, Pak. Coachnya hanya menggali coach sehingga coachnya bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Bukan coachnya yang mencarikan masalah, yang mencarikan solusinya. Di sini kan Bapak menyuruh coachnya eh, dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Itu kan iya. Bapak yang memberi saran kepada coach Bapak, bukan coach yang menimbulkan itu maksudnya. Makasih Bu ya. Nah, itu saja Pak dari saya. Kalau dari saya begini Bu ya, mau dari tampilan kita yang tadi, saya rasa itu sudah bagus Bu ya, yang mana Ibu sebagai coach dan saya sebagai coach, yaitu antara guru dan murid itu sudah kalau menurut saya itu sudah sesuai dengan yang apa yang dimaksud atau yang kita rencanakan itu sesuai dengan Tirta. Ya, nah jadi kalau saya apa memang sudah mantap Bu, tapi tidak ada lagi nampaknya kekurangan atau apanya Bu, kekurangan-kekurangan yang Ibu berikan nggak ada lagi saya lihat Bu. Terima kasih Pak atas Iya. refleksi dari penampilan kita, yang saya sebagai coachnya, Bapak sebagai coachi. Yang Bapak tampilkan juga bagus, tapi di sini ada coachi, coachnya yang memberi solusi. Itu saja Nah, Pak, itu yang jadi permasalahannya. oh iya, Kalau iya. yang alur tirta tuh, coachnya tidak memberi solusi, hanya menggali pemikiran pemikiran coach, Nah, sehingga coachnya berpikir untuk mencari solusi yang dihadapinya. iya Itu Bu. saja Pak. Makasih Bu ya Ya Pak, penjelasan-penjelasannya. Terima kasih juga Bu ya. sama-sama Pak. Gimana lagi nih Bu? Coba tanya Ibu Pasil Pak, kalau gimana. Ini nanti stop recordnya, saya stop apa otomatis tersimpan atau bagaimana ini? Kan waktu kita 90 menit Bu ya. 60 enam Pak. puluh menit ya, ya 60 Ya, menit. Tadi dimulai dengan angka dengan pukul 3. iya, dimulai dengan pukul 3 sampai pukul 16.00. Tapi kita Iya Bu. sering terlempar, Pak. Mohon maaf ya, sering terlempar hari ini Bu. Iya, Hmm. tidak apa-apa. Ya, tolong cokin ke Bil. Bapak tanya Ibu Pasil bagaimana kita masuk ruang utama atau bagaimana? Jadi Bu Inarti, jadi nanti ini akan kita bikin kita laporkan ke LMS kita masing-masing ini kan. Iya, Pak. Diupload nanti ke LMS. Iya, kita Berarti hasil bikin rekaman ini nanti akan kita Ibu kirimkan sama saya seperti itu bukan ya? Iya, kita bikin dulu Pak berbentuk PowerPoint, masukkan nanti di situ tujuannya, videonya, refleksi, baru diunggah gitu. Oh, oke. Jadi itu nanti dicatat langsung seperti nampak ya, Bu, hasil refleksinya itu kan ya. Bapak bikin catatan kecil refleksi tentang penampilan saya. Ya. Saya bikin juga catatan kecilnya tentang penampilan Bapak sebagai coach. Nah, itu nanti kita ketikkan di lembar refleksi.